Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kicau, kita berjumpa lagi masih bersama channel Arifin AGR. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menjinakkan burung kerbas sinchan atau kerak basi alis hitam. Ada dua cara cepat dan cara lambat. Nah, ini tergantung dari tingkat kesibukan kita masing-masing ya teman-teman. Nanti saya akan terangkan satu persatu. Nah, yang pertama, sebelum teman-teman melakukan terapi penjinakan, usahakan burung sudah beradaptasi, sudah mapan, sudah makan pur, dan doyan makan EF juga ya teman-teman, agar nanti kondisi burungnya tidak drop dan tidak stres. Baiklah, yang pertama yaitu cara cepat atau biasa dilakukan untuk teman-teman yang banyak berinteraksi atau sering berinteraksi dengan burung sinchan. Nah, ini biasanya bisa dilakukan untuk teman-teman yang sering berkegiatan di rumah ya teman-teman, jarang meninggalkan rumah atau pekerjaannya dilakukan di sekitar rumah. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan EF dan bisa dengan memandikannya juga ya teman-teman. Untuk memandikannya, teman-teman terserah mau disemprot dengan semprotan burung atau dipegang kemudian dimandikan ya teman-teman. Nah, dengan kondisi burung bulunya basah, maka burung akan lebih tenang, nangkring, dan tidak terlalu gerabaan ya teman-teman. Nah, seperti ini kita mandikan bulunya basah, kemudian kita goda dengan ulat Hongkong. Nah, seperti ini. Nah, burung yang masih awal-awal rawatan, masih dari bahan atau ombyokan, tentunya giras atau gerabaan ya teman-teman. Nah, dengan disemprot bulunya seperti ini, maka tidak terlalu gerabaan atau tidak terlalu giras. Nah, cenderung lebih sering nangkring. Nah, perlu diperhatikan burung dalam kondisi sudah doyan makan EF sebelumnya ya teman-teman, atau bahkan juga sudah doyan makan fur. Nah, digoda dengan tangan seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, dengan pemberian EF yang mudah biasanya menggunakan ulat Hongkong. Untuk teman-teman yang tidak sibuk, nah setelah bulu dari burung sinchan ini kering, maka bisa dilakukan semprot ulang atau dimandikan kembali ya teman-teman. Nah, jadi sehari bisa kita mandikan kurang lebih 3-5 kali ya teman-teman. Nah, pastikan juga cuaca tidak mendung, tidak hujan. Nah, cuacanya cerah ya teman-teman. Nah, silahkan sambil diangin-anginkan atau dijemur sebentar. Kemudian kita berikan makanan menggunakan tangan langsung ya teman-teman. Nah, usahakan di kandang atau di sangkar hanya diberikan cepu air minum. Nah, untuk makanannya fur atau F yang lain, cepuknya kita ambil. Nah, jadi nanti kita memberikan makanannya langsung ya teman-teman. Nah, ini bisa dilakukan, bisa dimandikan ketika kering, dimandikan kembali sehari 3-5 kali. Nah, perlu diperhatikan cara ini hanya dilakukan untuk teman-teman yang banyak kegiatan di rumah atau tidak meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama atau tidak terlalu sibuk ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, silakan menggunakan ulat Hongkong. Atau bila burung sinchannya mau memakan jangkrik, juga bisa menggunakan EF lain atau fur yang didekatkan ya teman-teman, atau ulat kandang di dalam cepuk. Nah, sambil kita berinteraksi, tangan kita kita dekatkan di sangkar, mau di dalam sangkar atau di tepi sangkar tidak masalah ya teman-teman. Nah, dengan berjalannya waktu kita lakukan treatment ini, perlakuan ini bisa kita lakukan setiap harinya ketika kondisi cuaca tidak mendung dan tidak hujan. Nah, kita perhatikan kondisi burung dan kondisi cuaca juga. Nah, bila dirasa masih terlalu gerabaan atau terlalu giras, keesokan harinya bisa kita lakukan terus-menerus ya teman-teman, sampai burung dalam kondisi agak tenang. Tentunya burung yang satu dengan burung yang lainnya ketika kita lakukan terapi penjinaan, cepat atau lambatnya tidak sama. Nah,
Untuk teman-teman yang sibuk bekerja atau teman-teman yang masih belajar atau masih bersekolah, disarankan tidak melakukan cara ini ya teman-teman. Nah, caranya seperti apa untuk teman-teman kicau mania penggemar kerak basi Shinchan yang sibuk? Maka caranya yaitu kita tetap memberikan EF seperti biasa, kemudian kur, dan disangkannya tetap diberikan air minum seperti biasa ya teman-teman. Hanya saja untuk meletakkan atau menggantung kandangnya bisa dekat dengan lantai atau tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Di rumah diletakkan di sekitar atau di dekat orang sering berlalu lalang atau keluar masuk ruangan ya teman-teman, selain kita yang lagi sibuk. Nah, bisa ditaruh di lantai atau digantung yang tidak terlalu tinggi. Nah, dengan berjalannya waktu, maka burung Shinchan bahan atau ombyoan yang masih giras akan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kita, sehingga tidak akan terlalu giras atau tidak terlalu gelabaan ya teman-teman. Bila ada waktu di sore harinya atau di akhir pekan, bisa kita memandikannya burung Shinchannya, baik dipegang langsung atau dengan cara disemprot ya teman-teman. Nah, ini untuk yang ada waktu di rumah hanya di akhir pekan atau di sore harinya. Nah, tentunya melihat kondisi cuaca juga ya teman-teman. Nah, cuacanya tidak mendung atau tidak hujan. Bila teman-teman sering meletakkan sangkar di bawah atau di lantai, pastikan tidak ada predator seperti kucing, anjing, ular, atau bahkan semut yang mendekat ya teman-teman, agar burung Shinchannya ini cepat jinak, cepat beradaptasi dengan lingkungan kita, sehingga tidak gerabaan atau tidak giras ya teman-teman. Lakukan pola rawatan dengan konsisten, teratur, dan sabar agar hasilnya bisa maksimal. Dengan berjalannya waktu, burung Shinchan yang tadinya gerabaan giras, burung akan cepat mapan, cepat jinak, kemudian rajin bunyi dan cepat gacor. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita berjumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.